Tes tes. Oke, selamat malam minasang. Sekali sama des. Ya, eh, terima kasih telah mengklik video ini. Ya, masih bertemu dengan Ahmad Rozi ya. Hari ini tanggal 28 Mei, hari Kamis ya. Bertepatan satu hari setelah Idul Adha. Ya, selamat hari Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Nah, sesuai dengan judul ya, kali ini saya akan membahas sedikit tentang SSW yang mana mungkin orang Indonesia atau teman-teman jarang mengetahui tentang informasi ini. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk merangkum beberapa informasi yang ada di media sosial ataupun di websitenya langsung agar teman-teman dapat memahaminya dengan baik gitu. Nah, yang teman-teman lihat di layar monitor bahwasanya saya telah membuat beberapa PowerPoint. Nah, PowerPoint ini teman-teman bisa jadikan sebuah referensi guna untuk mengambil ujian apa, SSW manufaktur apa yang kemungkinan cocok dengan diri teman-teman. Nah, program pengembangan SDM ya, SSW Manufaktur Jepang 2026 sampai 2027. Baik, kita mulai saja untuk slide selanjutnya. Pada halaman kedua di perusahaan saya saat ini. Nah, itu bekerja sama dengan beberapa TSK atau Toro Fusien Kikang yang berfokus pada manufaktur ini. Namun kita kali ini berfokus pada yang namanya TSK WHS ya. Salah satu TSK atau Fusien Kikang yang berada di Saitama, yang nantinya apabila teman-teman bekerja di Saitama mereka akan mensupport ya dari segala kegiatan tempat tinggal, perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian eh, ya kurang lebih di perusahaan apa di TSK WHS ini eh, dari beberapa TSK kami yang lain hanya TSK ini saja yang bisa menerima newcomer atau yang belum pernah ke Jepang untuk bekerja di bidang SSW. Nah, ini kelebihan dari TSK ini ya. Baik, kita langsung saja. Mungkin itulah pengenalan dari TSK-nya. Pada slide selanjutnya ini, kita akan membahas khusus detail tentang SSW manufaktur. Ternyata dari SSW manufaktur yang ada di Prometic, itu kurang lebih ada 13 sektor yang teman-teman pahami ya. Jadi ada 13 sektor yang mana dari 13 sektor tersebut itu masing-masing berbeda pekerjaan dan tempat kerjanya juga seperti itu ya. Nah, dari 13 ini kita akan bahas satu persatu ya minasang ya. Oke, nah kebetulan untuk yang SSW manufaktur ini ya, mungkin kita tahu bahwasanya informasi yang beredar saat ini ya, di tahun ini, di akhir tahun kayaknya, SSW pengolahan makanan itu akan ditutup seperti itu. Nah, bagi perempuan-perempuan ya, yang merasa, wah ini kesempatan saya udah sedikit dan sebagainya, atau mungkin LPK yang merasa para siswanya sudah nggak sudah bingung ya mau arahkan kemana dan sebagainya. Nah, SSW manufaktur ini sangat-sangat cocok untuk para perempuan-perempuan yang nantinya ingin bekerja di Jepang ya. Baik, kita mulai saja yang pertama. Yang pertama ya dengan judul nama kategorinya adalah Kikai Kingzoku Kako Kubung ya, atau yang artinya adalah permesinan dan pengolahan logam. Nah, biasanya pekerjaan ini itu bagi teman-teman adik-adik kita yang mungkin sekolahnya di teknik mesin, dia sudah paham tentang pekerjaan ini ya, seperti pengoperasian mesin CNC, kemudian pemotongan logam, kemudian pemesinan presisi, ya, yang menggunakan mesin bubut ya, kemudian pengelasan dan lain sebagainya ya.
Nah, pada perusahaan ataupun di tempat mitra kami yang ada di Jepang ini kurang lebih ada 25 hingga 30% ya perusahaan yang meminati untuk pekerjaan ini. Jadi cukup banyak ya. Nah, ini pekerjaan ini bukan hanya di khusus CNC ataupun di Bubut saja, tapi nanti ada juga perusahaan yang menerima di bagian QC-nya ya atau quality control-nya. Nah, biasanya perempuan itu ditempatkan di quality control. Nah, kalau teman-teman lihat di slide yang saya bagikan kali ini, itu gaji bulanannya di angka 180.000 hingga 250.000. Jadi tergantung dari pengalaman serta usia ya. Seperti itu, dan tergantung juga dari yang namanya bonus ataupun lembur nantinya. Kemudian untuk penempatan ini biasanya kita ada di Saitama ya. Jadi penempatan di perusahaan TSK ini hanya sekitaran Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa itu aja ya. Kadang ada juga di Osaka dan sebagainya. Kemudian industri ini itu biasanya yang berhubungan dengan otomotif ya atau komponen-komponen mesin alat berat dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk visa ini teman-teman harus tahu bahwasanya visanya itu bisa sampai 5 tahun. Nah, di perusahaan rekanan kami itu perusahaannya jika teman-teman itu berminat dan sebagainya itu bisa diperpanjang hingga sampai TG2 asalkan bahasa Jepangnya sudah bisa di N2 ya. Dan perusahaan memberikan izin, tapi di perusahaan rekanan kami itu hampir semuanya memberikan izin sampai TG2 gitu. Lalu keahlian yang dibutuhkan adalah yang tadi saya sampaikan adalah pengoperasian CNC, kemudian las dan boot ya. Pada pekerjaan atau keahlian ini ya teman-teman, jika tidak bisa memiliki atau saya tentang yang namanya keahlian ini, maka teman-teman harus masuk ke BLK ya. Jadi BLK yang ada di Indonesia, di sana teman-teman bisa memberikan atau menggali ilmu tentang CNC, pengelasan serta bubut. Nah, rata-rata pekerjaan di bagian konstruksi di bagian manufaktur ini itu berdiri di 8 jam ya, hingga kadang mengangkat juga angka berat dengan 20 kiloan gitu. Kemudian kalau jenjang karir ya ada di bagian supervisor, tapi nanti ya setelah teman-teman sudah lama apapun, apalagi sudah bisa diandalkan di perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua, ini adalah yang pertama ya, untuk Kikai Kinzoku Kako Kubung. Lalu yang kedua adalah di bidang Denki Denshi Kiki Kumetate Kubung ya, untuk perakitan perangkat elektrik dan elektronik. Nah, pada pekerjaan ini teman-teman bisa lihat di pada layar monitor bahwasanya pekerjaan ini mencakup sektor perakitan papan sirkuit yang berhubungan dengan elektronika ya. Jadi ini tamatan-tamatan elektronika ini sangat cocok ya, yang biasanya mungkin bongkar, pasang laptop, TV dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu bisa diandalkan untuk pekerjaan di sini. Jadi dibutuhkan ketelitian tangan dan mata yang bagus gitu ya. Nah, pekerjaan ini biasanya digunakan untuk pembuatan PCB, kemudian perakitan kabel ataupun inspeksi ataupun QC untuk di bagian-bagian yang berhubungan dengan QC. Lalu gaji kurang lebih di angka 170 hingga 240 ya. Kemudian tingkat permintaan di pekerjaan ini lumayan cukup tinggi, 15 hingga 20% ya di sektor perakitan perangkat elektrik dan elektronik seperti itu. Baik, selanjutnya ada pada Kinzoku Hyomeng Shori Kubung atau pelapisan permukaan logam ya. Nah, pekerjaan ini bukan pekerjaan yang berhubungan dengan panas ya, tapi ini berhubungan dengan biasanya dengan kimia, teman-teman. Nah, jadi pekerjaan ini dia melapisi logam untuk bagian finishing industri. Nah, jadi pekerjaan ini itu langsung berhubungan dengan logam, kimia. Artinya teman-teman kalau bekerja itu wajib menggunakan APD ya, agar
tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia tersebut ya. Nah, ini cocok bagi minasang yang jurusannya adalah teknik kimia. Kemudian pekerjaan ini itu tingkat permintaannya kurang lebih di angka 8 hingga 12% juga. Jadi lumayan cukup banyak ya. Apalagi pabrik-pabrik itu banyak sekali ya. Di Aichi, Osaka, Shizuoka kebutuhan sampai 5% per tahun. Jadi ini lumayan cukup banyak ya untuk pekerjaan ini di Jepang. Lanjut, kita masuk ke selanjutnya adalah pekerjaan di Danboru ya, di Danboru Bakose Zokubun. Ini siapa yang nelpon ya? Waduh, nantilah. Ada nelpon minasan. Nantilah saya angkat. Oke, ini pembuatan kotak karton minasan ya. Pada pekerjaan kotak karton ini mungkin teman-teman pernah melihat ini, industri ini juga ada di Indonesia ya, cukup banyak ya, yang biasanya untuk membuat karton-karton untuk produk-produk dari seperti makanan ringan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, biasanya perusahaan di Jepang itu juga hampir sama dengan yang ada di Indonesia ini. Mereka membuat karton kotak dengan kemasan untuk industri logistik yang ada di Jepang ya. Meliputi pemotongan, pelipatan, percetakan, dan pengendalian kualitas kesemasan. Lalu di sini juga kurang lebih teman-teman itu mau SMK mau SMA ini nggak ada masalah ya. Jadi pekerjaan ini sebenarnya cukup gampang untuk dipahami seperti itu. Dan perusahaan ini rata-rata juga mensupport buat teman-teman lanjut ke T2 seperti itu ya. Asalkan tadi harus bisa N2 ya. Oke. Jika sudah dari Danboru ini, maka kita masuk ke Konkurito Seihin Seizokubun ya, pembuatan produk beton pracetak. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan dari konstruksi ya. Jadi ini pembangunan konstruksi yang biasanya untuk membangun secara langsung. Jadi pembangunan ini dia tidak di lokasi atau di Genba, tapi ini dilakukan di pabrik gitu. Nah, biasanya pekerjaan ini ya sama, hampir mirip dengan yang ada di konstruksi, tapi dia lebih adem ya, karena posisinya ada di dalam bangunan ataupun dalam ruangan. Kemudian biasanya ini dia untuk membuat beton ya, seperti yang ada di pondasi bangunan, jembatan, rumah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nah, ini juga pekerjaannya lumayan banyak permintaannya di Jepang ya. Kurang lebih di angka 6-10% dari sektor yang ada di Jepang seperti itu. Kemudian ini pekerjaannya lumayan kotor ya, dalam arti kata meskipun di dalam ruangan pabrik, tapi pekerjaan ini berhubungan dengan debu ya, karena dia ada semen ya, kemudian ada pasir dan sebagainya ya, yang akan teman-teman gunakan. Jadi pekerjaan ini kadang juga dia menggunakan kren ya untuk mengoperasikannya. Nah, ini di sini tidak dibutuhkan terlalu banyak skill ya, teman-teman yang SMA, SMK dan sebagainya itu tidak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jika sudah Konkurito, maka ke mana ini? Ini ya. Kita masuk ke RPF Seizokubun atau pembuatan bahan bakar dari sampah ya, ataupun dari plastik. Nah, di Indonesia itu saat ini kita tahu bahwasanya energi baru terbarukan itu sedang dibumingkan oleh Presiden Prabowo ya. Dia mengatakan bahwasanya tahun 2050 Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa aplikasikan ya EBT hingga 100% gitu ya, tapi nggak tahu lah itu, wallahu alam. Nah, namun di Jepang ini juga ada untuk pembuatan bahan bakar atau RPF itu. Nah, ini biasanya bahan-bahan atau sampah yang
dari plastik ataupun dari kertas dan sebagainya itu nanti diolah, didaur ulang kembali ya. Apakah nanti diubah menjadi bahan bakar atau diubah menjadi produk ulang lagi gitu ya. Nah, tergantung dari permintaan dari pihak perusahaannya. Kadang ini permintaannya antara 3 sampai 6% dari pihak Jepang ya, karena ini memang masih baru dalam tanda kutip seperti itu. Nah, jika teman-teman itu nantinya pergi jurusannya adalah di bagian ini, maka ini adalah pekerjaan untuk sortir-sortir limbah dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai salah memilih SSW. Lalu selanjutnya kita masuk ke ini Tojiki Seihing Seizokubung ya, pembuatan keramik dan porselin ya. Nah, ini bagi teman-teman, jadi tojiki itu artinya adalah keramik ya. Nah, keramik yang biasanya mungkin teman-teman gunakan untuk piring, gelas dan sebagainya, ternyata ada SSW-nya juga di Jepang ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau upgrade skillnya di dunia kreativitas tangan ya. Nah, ini produksi ini itu biasanya digunakan untuk membuat kebutuhan rumah tangga industri seni tradisional Jepang ya, meliputi pembentukan, pembakaran dan finishing produk keramik berkualitas tinggi. Kalau hitungan gaji kurang lebih sama dengan yang lain ya, tergantung dari pihak perusahaannya yang ada di mana. Kemudian pekerjaan ini biasanya itu berurusan dengan suhu yang cukup tinggi ya, karena dia harus membakar dari keramik tersebut. Kemudian untuk keahlian khusus yang teman-teman harus pahami pun tidak ada. Yang penting itu adalah ketelitian tangan serta mata yang harus bagus, yang harus selalu fokus gitu ya. Kemudian di sini juga perusahaan kadang ada di daerah Aichi, Gifu, Saga, Kyoto, dan Shiga ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan ini ada di bagian bawah tersebut. Baik, lanjut kita masuk setelah dari Tojiki, kita lanjut ke Insatsu dan Seihong Kubung ya, atau percetakan serta penjilitan buku. Nah, pekerjaan ini itu hampir mirip dengan yang ada di Indonesia, bahwasanya dunia industri percetakan dan jilitan Jepang itu juga lagi banyak-banyaknya ya. Dan di sini juga dibutuhkan kurang lebih 4-7% dari sektor SSW yang ada di Jepang ya. Artinya ini lumayan banyak permintaannya saat ini ya, karena di Jepang juga banyaknya buku-buku yang dijual. Artinya di sini tidak butuhkan terlalu banyak khusus keterampilan, tapi penelitian yang wajib teman-teman harus pahami gitu ya. Nah, kalau misalkan cocok dengan pekerjaan percetakan ini, maka teman-teman harus mengambil SSW-nya yang ini. Jadi jangan sampai salah mengambil SSW ya. Kemudian kalau di sini lingkungan kerja yang bersih ya, pabrik indoor ber-AC ya, kemudian APD sarung tangan, masker debu, shift 2 kali sampai 3 kali pergiliran, kemudian berdiri ya. Di Jepang rata-rata pekerjaannya selalu berdiri ya minasanya. Jadi angkat kertas 10 hingga 15 kilo gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah dari Insatsu Seihong Kubung ini, maka lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu Bosoku Seihing Seizo Kubung ya. Bosoku Seihing Seizo Kubung itu artinya tekstil ya. Jadi pembuatan produk tekstil. Nah, di sini biasanya untuk membuat yang namanya pakaian-pakaian tenun ya, kemudian seperti pencelupan, jadi kayak pakaian-pakaian tradisional Jepang gitu ya, yang mana industri ini seperti pembuatan fashion, otomotif, buat mungkin lebih ke kain yang ada di tempat di mobil, dalam mobil atau di mana gitu, kayak tahu ya, di jok dan sebagainya gitu ya. Kemudian keahlian di sini teman-teman ya, operasi mesin tenun dan rajut, ketelitian tangan dan mata yang detail ya. Jadi cocok untuk teman-teman yang suka menenun ya, atau mungkin di kampungnya ada petenun kayak gini ya, kalian bisa upgrade diri kalian untuk dapat bekerja di sini. Kemudian lanjut setelah dari pembuatan produk tekstil ini atau Bosoku Seihing Seizo Kubung ini, maka lanjut ke
Jose Kubung ya. Jose Kubung ini artinya adalah industri penjahitan dan garmen. Pekerjaan ini ya mungkin teman-teman lihat dari gambar yang ada di layar monitor bahwasanya pekerjaan ini hampir mirip dengan yang ada di Indonesia yang membuat baju ya. Membuat baju, pakaian jadi, seragam, kemudian produk tekstil ya untuk dikirim domestik ataupun ekspor ya. Kadang ada yang perusahaan ini yang kayak Uniqlo ya, GU dan sebagainya ya, EU ataupun apapun lah gitu. Nah di sini untuk tingkat permintaannya lumayan cukup tinggi ya minasang ya. Tapi ya meskipun pekerjaannya itu duduk ya, tapi mata harus kuat ya karena ini selalu berhubungan dengan mesin jahit gitu. Kemudian apabila teman-teman yang cocok dengan pekerjaan ini di Indonesia kan lumayan banyak ya pekerjaan ini. Jadi ini salah satu bentuk apa namanya peralihan ataupun opsional untuk teman-teman yang ingin masuk ke Jepang. Oke, nah cocok untuk tamatan SMK Tata Busana katanya ya. Banyak lowongan di daerah perdesaan dengan kerja nyaman ideal untuk pekerja wanita katanya ya. Nah seperti itu minasang. Oke, jika sudah ini setelah dari Jose Kubung ini, maka lanjut ke Densen Keburu Seizokubun ya. Nah, Densen Keburu Seizokubun, pembuatan kabel listrik dan kabel komunikasi. Nah, pekerjaan ini adalah seperti membuat produksi kabel listrik, kabel komunikasi dan wiring harness untuk produksi industri otomotif dan telekomunikasi dan konstruksi di bagian Jepang ya. Jadi pekerja ini lumayan cukup tinggi juga permintaannya dari 5 hingga 8% ya. Kemudian pekerjaan ini biasanya adalah ada shift malam rata-rata ya karena pekerjaan ini berurusan dengan yang namanya pabrik seperti itu. Dan ya apa untuk pekerjaan ini sih tidak ada masalah mau SMK-nya apapun tapi lebih baik itu adalah SMK listrik seperti itu ya karena berhubungan dengan kabel kelistrikan dan sebagainya. Oke, lanjut setelah dari Densen ke Guru Seizokubung kita masuk ke Purehabu Jutaku Seihing ya. Seihing Kubung ya. Pembuatan komponen rumah prefabrikasi. Oke, mungkin teman-teman pernah lihat ketika COVID dulunya bahwasanya Cina bisa membuat bangunan dalam waktu kurang lebih tidak sampai 1 hari ya. Nah, di Jepang itu juga ada. Jadi pekerjaan ini termasuk dari manufaktur, jadi bukan konstruksi dia ya. Pekerjaan pembuatan rumah yang langsung dalam sebuah pabrik nanti dirakit di tempat seperti itu ya. Nah, pekerjaan ini lumayan banyak permintaannya dari 4 hingga 7% ya minasang ya. Kemudian pekerjaan ini termasuk dari konstruksi perumahan, real estate, manual housing ya. Kemudian teman-teman diminta itu adalah minimal ya SMK bangunan karena nanti ya mampu untuk membaca gambar teknik dan tidak takut dengan ketinggian seperti itu. Dan satu lagi teman-teman harus memiliki fisik yang kuat ya. Ini biasanya pekerjaan ini mau cewek dan cowok itu nggak ada masalah ya. Seperti itu. Tapi ini dalam pekerjaannya dalam ruangan konstruksi dalam ruangan pabrik. Oke, lanjut setelah itu pekerjaan adalah Kagu Seizo Kubung ya, pembuatan furnitur dan perabotan rumah. Kagu Seizo Kubung ya. Nah, pekerjaan ini seperti pembuatan lemari kursi ya yang ada di Indonesia. Jadi hampir mirip dengan yang ada di Jepang juga ya. Pekerjaan ini untuk seperti memotong, merakit, finishing, kemudian pelapisi dari peralatan untuk kursi dan sebagainya gitu ya. Untuk pekerjaan ini lebih mengarah ke kreatif dan stabil. Cocok untuk lulusan tamatan SMK Teknik Kayu, bisa belajar desain ya, dari Jepang, kemudian produk ekspor di seluruh dunia, keterampilan bisa diterapkan di mana saja itu kelebihannya ya. Kemudian pekerjaan ini indoor ya, kemudian ada bengkel kerja.
atau workshopnya ada gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa teman-teman lihat di sini itu hampir banyak ya lokasinya, dari Shizuoka, Aichi, Fukuoka, Hokkaido, dan Hiroshima. Kemudian ya di sini ternyata juga menggunakan yang namanya operasi CNC ya, pengoperasian CNC. Jadi NC-nya ini bukan berbentuk dari yang sama yang di awal untuk teknik mesin, tapi ini lebih ke teknik perkayuan ya. Oke. Baik, jadi setelah dari pembuatan furnitur dan perabotan rumah, maka lanjut ke pembuatan bahan tahan api ya. Pembuatan bahan tahan api atau teike, futeike, taika, mono, seizokubun ya. Teike, futeike, taika, mono, seizokubun. Nah, pekerjaan ini kalau teman-teman lihat dari gambar yang ada itu seperti produksi bahan tahan api refactory untuk industri baja, semen, dan kaca Jepang. Permintaannya ya tidak terlalu banyak, antara 2 hingga 4%. Kemudian meliputi pencampuran bahan baku percetakan, pembakaran clean, dan kontrol kualitas produk tahan tinggi ya. Jadi lumayan panas di sini ya, dari angka 1000 hingga 1800 Celcius ya. Jadi pekerjaan ini lumayan cukup panas ya di dalam ruangan tersebut. Namun katanya di sini bahwasanya gaji tertinggi itu ada di sini gitu ya, karena memang tadi karena saking panasnya dan mungkin berbahaya ya. Artinya di sini teman-teman itu diminta ya memiliki fisik yang kuat, jasmani sehat ya, mau SMK ataupun SMA tidak ada masalah. Kemudian tahan panas ya, jadi panasnya bukan panas matahari tapi panas dalam ruangan. Oke, lanjut. Setelah dari teike, futeike, taika, mono, seizokubun, kita lanjut ke konkurito seizokubun ya. Nah, pembuatan beton siap pakai. Konkurito seizokubun. Nah, ini pekerjaan ini adalah pembuatan seperti produksi beton ya, yang memasukkan ke dalam mobil pencetak atau mobil molen ya. Nah, ini biasanya untuk ready mix concrete untuk proyek produksi di Jepang. Permintaannya sedikit, 3-5% saja dari SSW tersebut, meliputi dari operasional, batching plan, pencampuran material, pengujian kualitas, dan pengiriman. Kemudian untuk pekerjaan ini juga adalah cocok yang suka pekerjaan outdoor ya. Nah, jadi meskipun tadi manufaktur bukan hanya di dalam saja, tapi ini juga ada di luar ya. Gaji tinggi karena fisik berat, Jepang butuh instruktur baru, sim truk mixer, serta nilai tambah besar buat teman-teman. Kemudian ya kadang pekerjaan ini membutuhkan fisik yang cukup berat karena mengangkat 25 hingga 40 kilo ya. Dan kadang ada sip-sipan juga, jadi lumayan gede gajinya nih minasang katanya ya. Kemudian ini tempatan apapun tidak ada masalah, yang penting fisiknya kuat dan tahan cuaca ekstrim dan tidak takut dengan ketinggian ya. Baik, nah ini untuk pekerjaan pembuatan beton yang siap pakai. Kemudian lanjut ke selanjutnya untuk pekerjaan gomuseihin seizokubun. Nah, ini pekerjaan yang teman-teman untuk pembuatan produk karet ya, atau mungkin lebih tepatnya lebih ke arah plastik molding yang menggunakan karet ya, tergantung dari pihak perusahaannya. Nah, ini pekerjaan ini seperti memproduksi ban, selang, segel, komponen karet industri dan otomotif dan manufaktur Jepang. Permintaan ini ya tidak begitu banyak, tapi ke depannya lumayan banyak nantinya ya, 3-5%. Kemudian keahliannya tersebut ya teman-teman harus bisa bekerja menggunakan mesin press ataupun mixer ya. Nah, jadi meskipun ini pekerjaannya berdiri dan tidak begitu membutuhkan keahlian, tapi konsentrasi dibutuhkan ya, karena ini berhubungan dengan mesin yang cukup berbahaya. Kalau misalkan ngantuk dan sebagainya, ini tangan bisa hilang seperti itu ya. Kemudian ini juga kadang perusahaannya mungkin agak sedikit berbau karena berurusan dengan vulkanis ya, untuk pembuatan ban dan sebagainya ya, tergantung dari perusahaan. Oke. Lanjut adalah untuk pembuatan kabang seizokubun. Nah,
ini adalah sektor manufaktur yang ketiga terakhir, yang 13. Jadi teman-teman apabila ada yang ingin masuk ke Jepang untuk bekerja di bidang pembuatan tas atau pembuatan penjahitan, perakitan, finishing produk tas dan lain-lain sebagainya ya, kayak koper, ransel dan sebagainya berhubungan dengan produk kulit, ini salah satu SSW yang sangat baik untuk teman-teman ya. Nah, jadi pekerjaan ini ini masih jarang ada. Jadi tapi apabila kalian ini mengambil untuk pekerjaan ini cocok untuk pekerja wanita katanya ya. Nah, dan teman-teman bisa membuat sebuah tas yang mahal dan sebagainya. Jadi seperti itulah kurang lebih ya. Nah, kurang lebih demikian ya minasang untuk 13 dari kategori SSW manufaktur yang ada ya. Nah, jadi dari 13 manufaktur tersebut teman-teman bisa melihat kira-kira saya cocok yang mana gitu ya. Nah, jadi apabila nanti teman-teman ingin belajar ya, kadang saya juga ada ya mungkin YouTube yang saat ini mungkin memang tidak begitu intens saya mengupload ya, karena dengan adanya pekerjaan yang lain juga yang mesti saya harus lakukan. Ya teman-teman bisa melihat channel saya di sini ya, ataupun nanti apabila ingin belajar privat melalui saya itu juga boleh ya. Nah, jadi di sini saya juga membuat ataupun membuat beberapa soal-soal SSW dari buku-buku yang SSW saya dapat di Jepang juga. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai referensi agar minasang itu bisa lolos ujian tersebut. Karena kita tahu bahwasanya ujian SSW cukup mahal ya, di angka 750.000. Jadi kalau tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya jangan sampai kalian rugi seperti itu ya. Kemudian apabila teman-teman ya susah untuk mengatur waktu untuk belajar bersama saya ataupun belajar dengan sensei lainnya ya, mungkin ini ada opsional lain juga. Saya juga membuat buku khusus untuk manufaktur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar mandiri khusus buku-buku, saya juga ada jual. Jadi nanti bisa teman-teman hubungi saya di WA 0852 6356 236 dengan harga kurang lebih di angka 250.000 ya. Nah, jadi harapannya dengan buku tersebut teman-teman bisa lolos ujian dengan IPAT sudah ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ingin belajar bersama saya secara langsung, nah ini ada kelas intensifnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi saat ini saya membuka beberapa SSW untuk di bidang ini. Ada di bidang konstruksi, ada di bidang manufaktur, dan di bidang ground handling ya. Nah, dengan biaya kurang lebih kalau privat di angka 5 juta, kalau semi privat itu minimal maksimal 5 orang itu 2 juta satu orangnya, ataupun untuk grup kelas yang angka maksimal 10 orang seperti itu ya. Nah, jadi kita bimbing teman-teman itu sampai lolos ya. Tapi alhamdulillah dengan apapun yang saya ajarkan kepada para murid-murid yang belajar dengan saya, alhamdulillah mereka pada lolos semua seperti itu minasang. Oke, demikian informasi tentang SSW manufaktur ini. Saya harapkan dapat membuat ataupun dapat menambah wawasan minasang tentang adanya SSW yang harus minasang ambil ya, bukan hanya di bidang pengolah makanan, kaigo dan sebagainya, tapi ini juga salah satu kesempatan yang bagus ya, untuk tidak bisa dihilangkan ya, karena jarang ada orang Indonesia yang mau bekerja di bidang manufaktur ini, padahal di Indonesia ini banyak sekali tuh hal-hal yang berkaitan dengan manufaktur tersebut ya. Saya harapkannya dengan adanya ini teman-teman dapat dapat termotivasi dan dapat belajar kembali lebih dalam tentang manufaktur ini. Sekian.